Wah, Red Army. Red Army. Red Army. Red Army. Bajunya Puma tuh, pura-pura macan. Pura-pura macan. Ya, mulai lagi. Ya. Vanguard Red Army. Vanguard Red Army. Amorim Red Army. Amorim Red Army. Amorim Red Army. Eh, nggak Bapak jadi, lagi di John. mana? Bapak lagi di Lapo ya, Lapo US ya. Ini lagi mesen mesen lapo, Le. Belum Ini Tondong datang. Tak. Ini Tondong Tak itu. Bukan nih, enggak. Kau jangan kau sponsorin satu produk. Bayar dulu kan kau bayar. Kita sponsorin. Ini lapo lah Apa? pokoknya kan. Lapo di mana itu? Lagi Apa nunggu itu? lapo, lapo, lapo di Apa pula puncak. nama Laponya? Ada ini apa? Amorim, Amorim apa panggang, Amorim panggang. Kayak orang bener nih orang nih. Eh, Bisa gue ngomong kayak gini Aduh. ya? Ya Allah. Iya, Wah. sekarang gila lu. Gue Ah, nunggu-nunggu lu manggil gitu. Naruto kagak manggil-manggil ya udah Oh dah. iya. Harusnya gitu ya. Naruto Lah, Sasuke. tahu lain di setting lain yang keluar. Kembali lagi di Parsalang bersama saya Patrick dan bersama saya pada gue sih pagi ya, lu malam. Iya. Pagi hari Ini ini udah jam ada 10 Bapak nih. 10 malam di sini jam 7:08. Nggak kelihatan ya. Oh. 7 pagi, dingin dan berkabut kan. Lu mau lihat nggak nih kabut nih kan? Kabut. Arah marah lu lihat backlight. Oh, Ini benar-benar ya Paprot ya. Orang dibilang jangan ngeliatin langit, liatin. oh iya bu, itu Aduh. pokoknya ya udah. Bro, itu kayak Silent Hill, bro. Yoi, Silent Hill. makanya serem banget pagi-pagi kayak gini. Itu tukang sampah baru datang. Nggak ada yang ronda tuh pagi-pagi. Udah pagi ya. Pagi kagak ronda lagi lah. Aduh. Ini pasti nggak nonton nih semalam. Nonton dong. Aduh, tapi lu bilangin kabut kayak gini, sebenarnya hati Carrington lagi berkabut kan. Hati Old Trafford. Manchester United lagi Manchester berkabut. United lagi berkabung. Basically dia dihormati satu Manchester lah. Iya nggak sih? Satu Manchester. Bahkan ketika COVID kemarin, dia satu-satunya staff yang disamperin semuanya, Sir Alex Ferguson dan pemain-pemain datang nyamperin untuk mastiin keadaan dia baik-baik saja. Dan Siapa yang kita beliau bicarakan? dan beliau satu-satunya orang yang udah ngelewatin masanya Sir Matt Busby, Dennis Law, George Best, ya Ya, nggak sih? Danny sampai Murphy, manajer. Danny Murphy, Kalau Jimmy kita baru, Murphy, kalau kita rata-rata semuanya. masih ngalamin 6-7 manajer, 8 lah mungkin kayak gua. Hmm. Dia sudah bersama bahkan sampai ke Matt Busby-nya sendiri. Jadi ya 55 tahun, bro. 55 tahun bersama Manchester United. Rest in Ya, peace, Miss Kathy Phillips. Phillips. Dia yang kalau lu nonton episode dari dokumenter movie-nya Sir Alex Ferguson yang terbaru, dia ada yang disamperin di awal. hmm. Kalau lu mau datang ke kantornya United tuh, dia resepsionisnya yang ada di depan. Dia juga pernah, kalau lu bahkan nonton yang klipnya Paul Pogba waktu dia main ke Old Trafford pertama kali dia balik, itu juga dia nyamperin si Miss Cats ini. Termasuk ya rata-rata dia selalu yang di depan deh Ya, untuk Sir Jim lady Ratcliffe juga waktu ya baru pertama kali datang juga kan nyalamin dia kan. tuh dia udah ngalamin 18 full time manager selama dia bekerja di United. Gila, 18 Ya, sampai manager. sampai Amorim lah dari Sir Matt Busby ya. Ya. Hmm. Jadi nggak mungkin juga. Oh iya, waktu Amorim juga dia. Oh enggak, dia enggak. Amorim enggak. Amorim nggak Lain udah itu. sakit dong, udah sakit. Itu yang bapak-bapak tua yang lainnya. Cuman ya itu, Hmm. maksudnya eh, 18 manajer dia udah bersama mereka dan dia bekerja untuk United 54 tahun. So itu definisi nggak ada out-out manajer ya. Ya. 18 manajer lah dia hormati.
deep condolences untuk Miss Deep Katie condolences. Phipps yang meninggal tadi ya di umur ke Ya, 85, woi. 50, Itu udah 85 tahun. udah bonus, super Banyak bonus bonusnya, banget lah banyak itu. bonusnya. Bonusnya banyak banget. Cat Perasaan Phipps. tadi mon, waktu kita mulai nih Zoom ya, ini kopi anget dah. Ini kenapa jadi es kopi? Iya, gue cocok sebenarnya tinggal di situ. Gue kan Cocok beruang men. kutub gue. Yo, Gue beruang kutub. beruang kutub mau putih mon. Rasis bas. Parah. Parah. Literally orang Inggris. Lu emang. Gue mah orang lahir lahir gede di lahirnya mah di Medan ya, gedenya di Manchester. Rasis, Jadi rasis. biasalah ke bawah. Nggak, gue mendefinisikan diri karena lagi di Amerika kan. Di Amerika ini kan asli mon, gue kirain selama ini itu cuma candaan doang tuh yang dibilang I identify myself, yang dia mengidentifikasikan dirinya sebagai apa gitu. Masa Ah, kemarin gue lagi jalan nih ke ya. Disneyland, Ah. ada yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Minnie Mouse. Gue sampai Siapa? ada, jadi lagi jalan gitu kan dia, gue kemarin kan sambil loncat-loncat ketawa sama ponakan-ponakan gue, terus disamperin, Tar dulu, tar dulu, tar dulu, I tar like dulu. you. Tar dulu. Nah, Gue ngebayangin lu jalan loncat-loncat. nggak usah lu bayangin, ada videonya ntar nanti gue posting di Instagram gue. Dan ini wah, Aduh, gue lagi aduh. loncat-loncat gitu terus disamperin sama dia habis gue loncat-loncat tuh. Dia kirain ponakan gue itu anak gue kan. I love the way you play with your son gitu ya kan. Hmm. Can you do that again? Mau di videoin sama dia kan. Terus gue bilang, why man? Ya, because apa dia penghuni Disneyland. Gue bingung kan, penghuni gimana? Lu hantu nih gue kira. Penghuni gimana? Gue bilang, I identify myself as Minnie Mouse. Gue kirain bercanda di awalnya kan. Nah, Really? Terus dia kayak tersinggung gitu. Gue bilang, really? Iya. Emang kamu keberatan kalau saya mengidentifikasi diri saya sebagai Minnie Mouse? Adik gue langsung nyenggol pinggang gue kan. Gue langsung, oh no, 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 no. Hello, hello Minnie Mouse. Gue bilang, hai, kata dia. Anjing beneran di itu Amerika banyak. nggak maksudnya orang umur berapa emang? Paling 30-an, 30 something. Oke. You know what I mean? Iya, Agak-agak. iya, iya, iya. Jadi gue juga ya karena berhubungan kita lagi ngomong gitu, gue juga mengidentifikasi diri gue sebagai panda. Karena lu bilang gue rasis, gue panda. Karena panda itu Panda. nggak rasis kan. Panda nggak rasis. Panda itu hitam dan putih. Jadi dia bisa mengidentifikasi putih dan hitam. Kalau lu kan tadi mintanya beruang kutub. Berarti lu pengen jadi putih. Brengsek. Enggak, maksud gue kalau di puncak aja gue nggak pernah gue pakai jaket. Even Dan I'm sorry ke to gunung say, gue nggak pernah gue pakai jaket. okay, I'm sorry to say, Mon. Uh, gue juga karena penghuni Cibubur setia ya. Jadi kalau ke puncak itu Cibubur sering. emang Kalau lagi dingin, pas enggak lah. level, kagak ada dingin dinginnya mah puncak kan. Ya, ya. Hah? Gue gue masa bokap his last days kan dirawatnya di rumah sakit Cinere apa Ciawi itu. Hmm. Jadi kan kadang-kadang selesai dari rumah sakit daripada balik ke Cibubur, gue naik ke atas istirahat gue sewa villa di atas kan. Jadi Ngapain? warungnya tidur ya kali, bokap gue di rumah sakit gue main-main ngaco loh. Ye, seorang Patrick ya kan? Aduh, gan tolong gan. Ini Patrick Porosalan kan, bukan Patrick United Indonesia, beda kan, beda. Udah Aduh, beda kan. gue lagi mau framing soalnya Ya, nih. jangan makanya lu mau framing gue langsung matiin aja. Patrick United Indonesia itu mah beda dengan Patrick Porosalan. Itu pas Lo lah ya, bedainnya pas ya. nggak, makanya gue udah membedainnya. Patrick Porosalan itu punya rambut. Patrick United Indonesia itu tidak punya rambut, udah gitu aja. Udah nih, oke. Ya udah kita Ya tutup udah. deh. Oke, makasih ya udah nonton Porosalan. Udah kayak jokes zaman dulu. Aduh, Nggak ada habis isinya, tiba-tiba gimana ya? nutup. Banyak loh yang nggak ada isinya. Ups. Ya, Ponakan lo di belakang tuh, ponakan lo.
Udah bang. Hai. Dia kemarin seneng banget gue masuk ke podcastnya Uncle Pat katanya. Oh by the way sebelum kita memulai review kita, ya I know you guys selalu pengen langsung ngomongin MU. Cuman sekali-sekali kita santai dulu ya, apalagi ini kan Yo, pagi ya iya. kan ya. Ya, ya, kayak, Jadi kayak, kayak gue bilang, kalau misalnya lagi keadaan kayak gini, kita tenangkan hati, ya bercanda, kita calm ketawa-ketawa. down dulu. Kalau kita menang kita Iya, langsung bahas. iya. Tapi kalau lagi kalah kita ngeles-ngeles dulu kan, ya kan? That's why we do what we want, we do what we want. We do what we want. We're Man We're Man United. United, We we do what do we what we want. want. Gue all time gue. Tayo kan. Oh iya keren baju. Yoi. Enggak, jadi by the way kemarin kan abis dari Disneyland, gue merasa kayak berdosa gitu, Mon. Nah, Wah, betul. anjir. Ya itu kan Disneyland mirip miliknya yang lagi doyan ngebom-ngebom kan. Jadi gue Nggak gitu dong sorry bukan definisinya. ya gua nggak mau berpolitik tapi intinya eh gua pikir udah deket Disneyland ada satu restoran emang kesukaan gua tiap kali gua ke LA pasti gua singgah ke sana gitu Hmm. dan itu ya anyone yang lagi di LA penonton gua tahu penonton Porsalang ada beberapa yang tinggal di sini Hmm. eh kalau kalian main ke Anaheim eh, di LA dekat Disneyland itu ada restoran namanya Sababa ya Restoran apa itu? itu dia restoran Palestina dan Oke. jadi pemiliknya itu benar-benar orang Palestina. Dia aslinya dari West Gaza dan mereka kabur ke Amerika dulu tahu beberapa Oh, tahun yang lalu. imigran. Udah imigrasi ke Amerika Hmm. dan mereka membuka restoran itu. Jadi dulu tahun 2021 ya yang pertama gue datang ke sana. Hmm. 2021 itu gue datang, gue kebetulan lagi pakai bajunya si ini apa pokoknya bajunya timnas yang Nike. Terus dia Baju apa? ngeliat tuh Timnas yang Nike maksudnya? timnas Indonesia yang Nike yang Oh, oke. merah Yang merah jersey-nya hijau. hijau gitu. Merah hijau ya. Nah, nah terus dia ngelihat Garudanya kan. Ya. Dia bilang, you from Indonesia katanya. Itu dulu pertama kali ketemu sama ownernya. Dan dulu tuh tokonya masih kecil, man. Dia bilang, iya, I'm from Indonesia, man. Terus langsung dipeluk gitu. Wah, mereka Gue bingung kan respect ini. banget orang Indonesia, bro. Ya, gue bingung kan. Ini laki-laki udah tua, ngapain tiba-tiba meluk gue, gue pikir kan. Thank you very much for your support. Kan. Jadi Weh. itulah kita mulai pertama kali kenal. Nah kemarin gue ketemu, pas datang ke sana, ketemu lagi, namanya Salah pemiliknya. Duh, Gue suka candain namanya Mohamed. wah kayak Muhammad Salah dia nggak ada pakai Muhammadnya dia gue bilang kayak Muhammad Salah dong ya we have the same name gitu. Terus gue samperin dia dan dia gue langsung dong maksudnya dengan apa yang terjadi sekarang di Palestina gue langsung peluk dia gantian nih kan kemarin dulu awal-awal kan lu yang meluk gue nah ini gue yang meluk lu gue peluk dia terus gue bilang my deepest sympathy dan my deepest support untuk teman-teman Hmm. yang saudara-saudara kita di Palestina bilang thank you my brother kita selalu respect dan selalu mengapresiasi support Ya. dari teman-teman kita saudara kita di Indonesia terus kita ngobrol-ngobrol kita ya ada rasa sedih ada rasa bahagia juga ya maksudnya dia dalam arti bahagia bahwa dia masih bisa menyelamatkan keluarganya datang ke situ tapi dia sedih karena Hmm. banyak tetangga teman dia Ya. SMA SMP SD yang jadi korban walaupun kata dia West Gaza saat ini masih aman-aman aja nggak Masih. terlalu gimana. Cuman dia bilang ini cuman butuh waktu aja, tinggal nunggu waktu aja sebenarnya karena melihat dengan caranya mereka ini ya West Gaza itu karena belum bisa tersentuh aja, belum ada alasan nyentuh gitu loh. Karena memang jalur Jadi ya, masuk. Pintu masuk kan ya. jadi ya Secara itulah. aturan perang juga nggak bisa diserang. Tapi kan Nah, ya nggak makanya tahu gue ya. kemarin di sana, Orang gila nah kan itu nggak tahu ya. pas waktu gue di sana gue mikir kan ya udahlah dimakan kan. Gue kaget ada satu produk kemarin gue udah posting di Twitter. Jadi mereka itu betul-betul yang kita kan ngeboikot nih beberapa produk-produk tuh. Hmm. Jadi tapi orang Amerika ini kayaknya agak susah kalau nggak minum Coca-Cola kan. Jadi mereka tuh pinter, mereka bikinin produk dan Hmm. dinamakan drink Palestina. Nama produknya itu drink Palestina. Jadi rasanya dibikin di situ ada Coca-Colanya, ada model pantanya, ada Sprite-nya, apa Hmm. semuanya. Dan rasanya itu jauh lebih enak, lebih seger. Oh, Kemarin gue peluk racikan, racikan. racikan. Oh, oke. Gue bilang sama dia, ini enak ya, lebih seger kalau gue bilang. Oh iya, soalnya kamu minum itu tanpa harus ada rasa bersalah, ikut ngebom. Gue ngakak.
Iya. Tapi anyway itulah. Dan by the way, kita nggak ada mau berpolitik ya. Kita hormati semua pilihan lu apa yang lu Nah, ini mau kan di Israel. cerita pengalaman lu, wajar dong. Kita pengalaman ya. Hmm. Anyway, itulah cerita sekilas intermezzo. Sekarang baru kita bahas yang bikin sakit hati ya. Oke, kita tutup acaranya. Tutup. Oke. Sebenarnya kalau dibilang sakit hati nggak sih? Lu Enggak sih, gue nggak kan biasa ya? aja. Kalau gue sih nggak. Kita main Iya, oke kok. Enggak, gue nggak bisa bilang oke ya. Tapi paling enggak Arsenal. Ini kita ngomongin tim yang calon juara. Iya. iya. Stres loh. Ya Open nggak usah play. pakai embel-embel calon juara lah, Mon ya. Maksudnya ini kita melihat tim yang gue agak nggak terima juga lu bilang Oh calon enggak, juara, gini, Mon. gini, gini, gini. Kita lawan tim calon juara. Gitu. Iya, calon juaranya pakai air quote. Nggak, lebih tepat mungkin kita ngadepin tim yang 2-3 musim ini sudah lebih ready, Geli lebih gue ngomongnya prepare. anjir. Makanya lagi ya kita ngadepin tim yang memang 2-3 tahun ini udah lebih prepare, yang sudah Ya, udah ready untuk challenging for the title istilahnya. ya. Mereka Jadi udah wajar. lebih Kalau siap. kita bilang Mereka wajar, udah wajar lebih aja. siap 2 3 tahun ya dong. Betul. Pemainnya udah lebih Plus, mature dengan strategi pelatih, ya, udah tahu segala betul. macam. Tapi tadi malam nggak tahu ya kenapa, gue nonton tuh babak pertama nggak tahu kalau lo ya, gue tuh exhausted nontonnya, capek pet, Babak pertama, babak pertama capek gue nontonnya ngantuk babak kan. pertama. Ini main catur nih berdua nih gue pikir. Enggak bener-bener taktikal banget gitu loh, Iya, sama sama taktikal. Iya, susah, sama-sama susah, sama-sama nggak ada yang mau kesulitan. ngambil resiko di babak pertama kalau gue bilang. Betul-betul yang Bukan nggak ngambil, ya udah bukannya kita. nggak mau ngambil resiko Pak, emang udah susah Kalau gue aja, bilang, clash nggak, clash di kalau gue bilang tengah memang sama clash di belakang. iya kelas di tengah. Udah. Ya masterminded banget. Kalau gue sih ngeliatnya kenapa gue bilang nggak mau ambil Hmm. resiko. Karena kan kita ngeliat nih 3 pertandingan terakhirnya Amorim, gol-gol cepat, terus berani berani nyerang Hmm. dari sayap-sayapnya. Ini kalau kemarin gue bilang Oh, ya sama udah juga kita Arsenal juga. possession possession wise aja, gue Hmm. pikir kemarin yang Amorim oke lah, gue ngerti kita datang mau bilang Highbury lagi gue tadi, ke Emirates, uh, ketahuan umur. uh, kita datang ke Emirates ibaratnya kayak datang ke kandang lawan. Menurut gue it's fine lu set up your team untuk bertahan dulu, Hmm. ngelihat apa yang mereka berikan. Cuman ya itu kayak lu bilang, kalau lu gemes gue ngantuk, ini apaan sih mainnya begini. Enggak, gue Tapi oke menikmati lah, banget sih. dibilang jalan juga enggak ya. Enggak, gue menikmati gue babak pertama. Emang lu ngantuk aja kali. Nah, Gue menikmati kan babak kata lu tadi, pertama. kan katanya lu kebangun kan. Iya, gue tidur di sofa. Terus pas banget mau ke kamar mandi, mau buang air. Pas banget lagi di tunnel mereka. Oh, Pas banget. berarti Cuman nggak gue, miss dong pertandingannya. enggak. Cuman gue nonton babak pertama itu, kenapa gue bilang capek? Karena emang sama-sama bertahan. Itu kalau lo perhatiin, kita starting line up kita 6 orang pemain bertahan, Ya, ya kan? The Ligt, Delik, Maguire, Mazraoui, Mazraoui, Dalo, Maguire, Malacia, Dalo Ugarte, sama Malaysia. sama Ya Ugarte. Ugarte. Bahkan kalau Mason kalau Mount juga gue hitungnya sebagai Mason pemain Mount juga bertahan sih sebenarnya, sekarang. cuman kan Iya. dia ditugaskan di depan kan, yang artinya nggak mungkin dia dong fokus bertahan. Tapi dia melakukan mid block terus. Itu maksud gua. Arsenal yang juga terbiasa kita ngelihat di babak pertama. Lu nonton juga nggak sih kalau Arsenal main? Enggak. Cuman MU doang. Enggak, gue nonton. Kalau Arsenal, Arsenal, City, Liverpool masih gue ikutin. Sama Ya, Newcastle. ya, ya. Ya, Karena kalau lu lihat lagi kemarin bagus mereka tuh. lawan mereka sempat lawan Nottingham Forest, mereka sempat lawan itu yang mereka ngebantai Sporting Lisbon. Basically Arteta ngejalin 4-3-3-nya benar-benar dari awal tuh ngegas. Nah, itu Ya, kemarin mau ngegas tapi mentok, clash di tengah, ya. clash di tengah, begitu mereka nyerang sampai depan clash lagi. United juga gitu, Hmm, begitu mau serangan balik clash dulu di tengah, lolos ke depan, mentok di backnya, ya begitu aja terus. Jadi yang gue ya. tonton kayak apa ya, kayak aduh, ngerasa kayak gimana ya cara ini kita ya penonton ya, maksud gue juga di depan TV nih, bukan di lapangan langsung. Mungkin yang di lapangan, kalau kalau supporter ya fans fans kayak si Zul, dan mereka berharap ada gol, ada gebrakan. Tapi gue yakin
Soalnya di menit ke 30 gitu ya, penonton kayak kalau lo sadar itu stadion mulai rada sepi. Yang ngecen mulai berhenti karena gua rasa juga merasakan hal yang sama, exhausted kayak gila ini emang emang mengadu taktik ini dua tim ini gitu loh. Ya, Dan ya. itu Mbak. itu kalau gue Hmm. bilang nggak main bertahan juga. United main 6 orang pemain bertahan nggak bertahan juga orang open play kok. Itu berlanjut sampai babak Cukup kedua juga masuk, kita masih iya. open play. Sebenarnya di babak pertama dan babak kedua itu nggak jauh berbeda yang terjadi ya. Cuman di babak Hmm. kedua kalau gue bilang Arteta itu taking the initiative aja. Ya udah coba kita kita kalau di babak pertama kan, Hmm. bahkan sampai komentator sempat bilang ini gue bingung ngelihat malah si Arsenal yang seakan-akan main on counter dan memang secara possession juga Hmm. lebih banyak di kita di babak pertama. Di babak kedua Arteta itu lebih berani untuk ngambil inisiatif untuk nyerangnya dan itu yang Ya. akhirnya membuahkan corner-corner tersebut. Tapi dari Hmm. game open play-nya, menurut gue, we didn't do bad. We didn't do excellent dalam arti untuk menyerangnya. Ya. Tapi untuk mempertahankan formasi, untuk mempertahankan format daripada muka daripada permainan, itu menurut gue United cukup sukses. Pemain-pemainnya cukup Oh disiplin iya, gitu. jelas, jelas. Ya itu, at the end of the day, goals do matter. Ada beberapa punditri yang kemarin gue sempat tonton pas waktu sebelum ini mengatakan bahwa ya Rashford bikin 2 gol itu jangan dilihat dari golnya aja gitu, Hmm. Hmm. dilihat dari ini yang Dari proses mereka bermain kan. dari prosesnya bermainnya. Gue sih ngeliatnya iya betul itu betul. Tapi ya at the end of the day the goals do matter. Bahkan Ya. krusial ya bahwa gol-gol ini memang penting-penting banget. Kalau tanpa gol ya ini kemarin kita 2-0 kalah kan gitu. Ya. Cuman open play menurut gue sih United cukup baik. Defensively we were hard to beat, we were hard to open, susah Hmm. banget untuk ngebongkar MU. Tapi ya itu kembali lagi Susah. Ya. set piece ya mungkin menjadi PR baru Amorim bahwa Ya. uh, kita kemarin gue nge-tweet kan kita kalah sama corner FC. Bukan mau ngejek ya Hmm. Arsenal. Corner bola mati adalah bagian dari game. Yoi. Tapi lebih kepada memang that's what we lost to kita kita benar-benar open play kita nggak bisa dibongkar tapi kita kalah dari set piece-nya. Ya. Tapi terlepas dari itu, memang banyak masih masih banyak kekurangan. Tapi sebelum sebelum Ya, ke sana, gue mau bilang gini, waktu Amori masuk, banyak orang di timeline gue, bahkan yang ngaku-ngakunya pundit, dia bilang lo main 3-4-3 nggak bisa di Inggris, abis lo dihajar. Mana buktinya enggak? Iya enggak? enggak. Tadi malam nggak bisa Arsenal ngelewatin 3-4-3-nya United. Skor Bahkan, lainnya itu nggak menggambarkan apa yang terjadi kalau gue iya, bilang. Jadi kalau lu cuma Mbak, ngandalin statistik, malah lu bingung karena statistik lebih banyak di MU. Tapi ya itu jatuhnya enggak. kalau Kalau skor mah kita statistik, kalah jauh ya. kalau statistik memang kita kalah, tapi secara passing pun kita kalah. Kalah tipis lah, kalah tipis. Cuman dari segi taktik permainan, ketika Arsenal Arteta udah bingung nih. Dia memain open play beberapa kali bahkan hampir hampir nggak ada shoot on goal sampai menit keberapa gitu. Bahkan kita duluan yang bisa Ya, bikin shoot on goal dari Dalot, lo inget nggak? Itu dari Dalot. tipis banget di apa samping gawang. Ya, Itu kalau gue catet apa total shotsnya Arsenal 14 berbanding 5. Nah, maksud gue lo main open play udah nyoba nge-shoot sampai 14 kali pun nggak nggak menghasilkan apa ya kalau kalau kita bilang tuh nggak membahayakan gawang lawan yang hmm, artinya kita masih main main nyantai lah cuman kalau lo lihat lo perhatiin ini ada catatan gue beberapa ya banyak kekurangan di United ketika kita nyerang. Ada beberapa kali eh apa ya kalau bisa dibilang wall pass ke Højlund yang harusnya Højlund tuh bisa bisa terima bola langsung maju ke depan, lari ke depan gitu. Bisa ninggalin Saliba lah intinya. Tapi stop ballnya ya, lepas. Itu sering banget semalam kejadian. Terus defensive play Unitednya tuh defensive playnya United itu dia nggak berhasil buat ngalirin bola ke depan. Kenapa? Karena Mount
gue nggak tahu dia nggak punya ide atau gue nggak ngelihat sama sekali peran Mount kemarin lah. Bruno malah lebih bertahan. Dan yang terjadi kemudian ketika kita mau lagi nyerang, lagi asik nyerang, ada beberapa kali, sorry, kita lagi bertahan beberapa kali. Ketika kita mau nyerang, transisi kita lambat. Iya, Duet Dalot Mount sama Malaysia Garna di kiri ya. Kalau kalau kanan kan Dalot sama Mount kan itu nggak works iya, Pak. Kenapa nggak works? Mereka kalau kena pressing panik. Nah, itu kenapa mungkin di babak di babak satu itu di menit-menit 30-an gitu, kalau lo lihat tuh Amorim udah mulai duduk megang kepala begini karena kayak dia berharap defensive play-nya dia tuh bisa bisa bikin peluang lah iya. kita counter gitu. Cuman memang yang nggak bisa kayak Ya, yang tadi lo bilang, tapi harus lo back back Arsenal lebih siap, jauh lebih siap 2 3 tahun sebelumnya ya gitu. itu yang gue mau bilang tadi. You Hmm. have to give credit kepada back-back Arsenal. Iya, Thomas Partey, bagus. Julian Thomas Timber, Partey DM Pak, sama si Saliba sama yang nggak Julian kan Timber. nggak akhirnya kan di babak kedua kan dia mundur kan. Cuman maksudnya Sama si kayak Thomas siapa Partey, yang bagus tuh si Kiwior. Bagus banget tuh ya anak. sama ya itu mereka itu lebih lebih siap aja ya dan itu wajar karena 2 tahun Hmm. bermain bersama akhirnya lu mengenal karakter timnya lu itu seperti apa dan sementara what can we say Delhi juga masih mengenali Maguire yang juga baru kembali lagi ya beda dengan latihan beda dengan permainan. Hmm. Kemarin di episode yang kemarin juga gue bilang salah satu kuncian kita yang gue ngerasa rugi banget kemarin terjadi adalah kehilangannya Martinez karena ini kayaknya Ya, Delhi dengan Martinez udah mulai saling tapi Maguire memahami. bagus main, bagus banget Maguire Maguire. bagus, Maguire. Gue nggak bilang nggak bagus, cuman kan maksudnya balik lagi kayak musim lalu Ten Hag juga Hmm. mengalami sakit kepalanya itu kan ketika dia harus merombak lini bertahan karena cedera kan. Ya, kenapa Vidic dan Ferdinand dulu begitu bagusnya? Karena ya Hmm. mereka udah saling mengenal karakter apa yang mau lu lakukan, apa yang no need for words anymore gitu loh. Gue udah tahu ketika lu maju gue mundur, ketika ketika lu ngebuka ke sayap kiri atau ke kanan, gue akan mengcover posisi sentralnya. Itu ya mungkin menurut kita ya itu kan basic bang, harusnya semua pemain bola tahu. Iya benar, teorinya semuanya harusnya tahu. Cuman kadang-kadang kalau lu main bola aja, lu main sama orang baru yang fun football gitu, lu kadang-kadang belum tahu nih kemauan dia apa. Ada aja yang tiba-tiba back tiba-tiba main di tengah mulu. Ada yang sukanya mundurnya telat atau apa. Nah ini yang menurut gua yang belum dimiliki oleh MU, which is not a problem karena dengan adanya sistem yang baru yang dikatakan Amorim sekarang, gue yakin mereka akan bisa saling mengenal karakter dan cara bermainnya masing-masing di dalam sistemnya. Iya, tapi kalau misalnya lo ngeliat, lo berharap dari formasi yang kemarin, apa ya? Harusnya formasi kemarin kalau emang mau sering digunakan untuk beberapa match penting, ya digunakan juga ketika lawan tim-tim yang kecil, misalnya laga apa namanya Karabau gitu. Duet Dalot sama Mount sama Malaysia sama Garna tuh harus lebih sering. Kalau kalau nggak bisa Dalot Mount ya paling nggak Malaysia sama Garnacho lah. Karena menurut Iya, gue nggak ada apa ya, mungkin di latihan bagus tapi kan nggak ada tekanan di latihan. Nah ketika lo kena iya, pressing itu ya itu, beberapa kali Mount sama Garna tuh dapat ruang kosong sekosong kosongnya, tapi baik Dalot sama Malaysia tuh nggak bisa ngeliat mereka. Itu gue bingung, iya, beberapa kali bola ke Malaysia Dalot udah lari, kalau lihat beberapa sering banget Dalot tuh rush, bener rush bener ke depan, Malaysia telat ngasih bola ke depan karena emang mungkin gak ngeliat atau emang ya karena kan kena pressing kan. Setiap kali bola di kakinya De Ligt sama Maguire, Arsenal langsung pressing. Havertz, Partey, Odegaard paling sering langsung pressing. Nah, itu kan nggak terjadi di latihan kan. Nah, itu kemarin jadi iya, berantakan kalau gue bilang, jadi nontonnya exhausted karena baik baik kita atau mereka juga melakukan hal yang sama ketika bola ada di kaki Kiwior atau di kaki Saliba, Bruno sama Garna langsung pressing sama Mount. Jadi kayak iya, deadlock gitu loh. Babak pertama bener-bener iya. kayak anjir lah. Gue pikir tendangannya apa shoot on goalnya si Dalot itu bisa Dalot,
Nah, dapet nih celahnya nih, bisa nih main kayak gini nih. Ternyata begitu babak kedua mulai, Arsenal lebih siap dengan diganti plan sih. B-nya. Iya, lebih siap. Lebih siap. Di, Ya, di babak ya kedua tuh kok banyak banget corner buat Arsenal. Karena mereka banyak for banget me, melakukan crossing. for me Simon itu yang terjadi kemarin itu ya benar-benar ya Adu mau otak gue sih kalau berlebihan gue bilang mengatakan itu ini dah. tapi kalau mau dibilang gue berlebihan ya tapi Hmm. menurut gue ya kemarin itu ya battle of two managers yang betul-betul Hmm. uh, masterminded dalam menjalankan sistem mereka masing-masing yang udah betul-betul katam lah istilahnya. Amorim Hmm. udah hafal banget dengan 3-4-3-nya. Arteta Hmm. juga udah berapa tahun Arteta? 8 tahun ya sekarang. Udah berapa tahun sih? 6 tahun. Tujuh, tujuh kali. Nggak tahu lah 7 gue. tahun. Ya, Tujuh ibaratnya kayaknya tuh. pemain-pemain juga udah buy into his system kan. Hmm. Itu yang Hmm. menurut gue kekalahan kita kemarin itu satu. Gue sempat nge-tweet Hmm. kalah tapi gue nggak ada kecewa. Gue terhibur. Gue terhibur dalam arti ya yo udah mulai ada sebuah sistem yang kita bisa lihat, kita bisa Hmm. udah ada percaya diri bahwa things will only get better dengan mereka lebih mengenal sistem ini, lebih mengenal cara main, alur bola, bola off the ball and on the ball. Jadi only positive things ahead. Kita kalah murni karena corner dan what can we Enggak, say enggak. ya? Gua kurang Mau setuju kalau lo bilang kita kalah karena corner. Karena itu enggak, bahasa ntar dulu. media. Gue mau masuk ke ininya, gue mau masuk ke Oh ya, punchline. silakan. Tunggu dulu. Kita kalah dari corner yang diciptakan oleh yang sekarang duduk di staff MU. Siapa Eh, dia, Mon? bahasa gue itu. Kan gue jadiin punchline gue. Kurang ajar. Ya, Ya udah tapi makanya gue kasih ke lu punchline-nya. ya Siapa dia, Mon? Andreas Gorkson. Itu ada Ini beberapa Gorson. beberapa Dia yang punch menciptakan, set dia play Gorson kayak ini gitu dia ya. menciptakan si play itu, Ya, tapi dia juga yang nggak punya obat. Jadi ibaratnya lu yang racik racunnya, tapi lu nggak si punya anti anti racunnya, potionnya nggak punya. ya si Arteta udah 5 tahun belum 7 tahun. Dari 2019 dia. Ya Nah, itu kan 5 tahun. kedatangan Andreas Gokson ke Arsenal kan 2022 ya. Iya, 2022. Dia jadi director teknik ketika itu kan. Dan dia juga yang menciptakan beberapa set piece karena emang itu keahlian dia. Nah, mulai dari 2022 musim 2023 tuh mulai jalan tuh. Arsenal terkenal dengan bola-bola atasnya ketika corner sering banget nyetak gol, Gabriel, Saliba ya gitu-gitu. Nah, itu kemarin menurut gue deadlock di babak pertama, di babak kedua Arteta udah siap dengan strategi itu. Sedangkan Amorim ya mungkin dia punya plan plan B. Kalau menurut gue itu udah plan C lah, masukin si Ahmad sama Rashi dan itu Ya, terbukti kita bisa nyerang. Lo beberapa kali ngeliat Ahmad tuh bisa sampai kotak penalti kan. Cuman ya deadlock karena emang menurut gue back Arsenal lebih siap, lebih bagus ya. lah. Menurut gue ya lebih pinter lah. Saliba sama Kiwior. Nah itu nggak ada Gabriel. Mungkin ada Gabriel bisa Minimal frustasi lagi. Makanya minimal gue lebih bilang pintar daripada El kemarin, Gasing lah, Mon. udah itu gue males balas bahas dia. Ada beberapa kali gue tweet yang dia free kicknya Bruno terus ngasih ke dia, itu kan set piece kan ya. Dia nendang nggak begitu Oh iya, kencang, yang terus dia aduh itu ngeliatin begini. Gue bilang itu udah bukan pemain bola sih menurut gue. Itu udah kayak ya ya itu padahal zaman-zaman Pogba gitu lah. set piece yang sama persis, set piece yang mirip ya dengan yang dilakukan Bruno ke siapa siapa striker kita dulu. Malaysia. Kok Malaysia? Malaysia. Sini siapa nomor 9 kita dulu? Mendadak Hah? lupa gua. 50 million down the drain. Martial. 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 Ya Allah, si sial. Mirip banget kan yang dilakukan Bruno ke Martial pas lawan City. Cuman bedanya finishernya beda. Harusnya itu kalau misalnya tadi di situ katakan aja Rashford aja, mungkin beda lagi ceritanya. Ini bener-bener habis itu tendang lu tonton. Apaan sih? Iya, Second ballnya tolol sih di menurut fight gue. dong. Bodoh-bodoh banget sih. Tapi itu sesuai dengan yang kita omongin kemarin. Gue bilang ya kalau seri aja udah bagus, bener dong. Karena emang gue ngelihat ya Arsenal jauh lebih siap lah.
Gue nggak tahu apa yang akan dimainkan. Gue berharapnya kita main terbuka, masang Rashi, masang Ahmad. Ternyata itu disimpan dan dia lebih milih. Ya ibaratnya kalau NFL tuh yang dimainin ya defensive line-nya kan. Defensive line-nya Tapi dulu, betul. gue bilang kemarin di podcastnya, di episode kemarin tuh gue bilang kekuatan si kampret itu nyari bola-bola bola-bola lob ketika mereka ngelihat Havertz man to man sama back lawan, either The Ligt atau si Maguire, itu malah nggak dilakukan sama sekali karena bola berhenti di tengah ketika mereka nyerang. Tapi yang kedua gue bilang kalau kekuatan Arsenal lainnya ya bola-bola atas. Kalau United nggak bisa, Ya. nggak punya obatnya, ini Raymond Paraeng loh, bukan siapa-siapa, bukan pandit, bukan guru besar lah ibaratnya kan. Kita cuman fans supporter yang sering nonton bola. Gua aja bisa ngomong kayak gitu. Kenapa Andreas Gorkson, Pak Andreas Gorkson nggak kepikiran gitu. Oh, ketika bola mandek, mereka pakai set piece, kita harus ada obatnya loh. Itu baru dilakukan Arsenal kemarin ketika bola corner, pemain ngumpul semua di belakang. Yang akhirnya United Iya, berapa pemainnya ngeliatin kayak ini ngapain sih ngumpul di belakang gitu. iya, Artinya mereka ibaratnya. nggak tahu Dan, mereka mau ngapain kan gitu. nah itu dia, Mon. Itu yang tadi gue bilang kan sama lo, ya set Aduh. piece-nya Arsenal itu jujur ya, Rashford, walaupun Rashford ini nih. kebobolan dari set piece itu, iya, tapi maksudnya gue senyum-senyum mulu gitu loh. Mereka nggak melakukan satu dua kali ya. Itu set piece itu Setiap corner dilakukan mereka gitu. berulang-ulang setiap corner dan itu dua kali jadi gol gitu loh. Dan Ya. pemain ini masih juga bingung mau ngapain. Dan menurut gue sih wajar aja ya. Gue mau jaga siapa ini? Karena kalau dibilang udah pasti si Salibanya yang lari kemana, jadi di man mark sama ini juga nggak bisa karena di setiap corner itu berbeda-beda yang masuk ke dalam garis gawangnya Onana. Yang for me that is genius, that is absolutely genius. Pet. Orang yang bikin gol pertama itu orang yang jarang ngambil Yes, heading Timber. ketika bola atas. Ini kejadian malah justru di pertandingan lawan kita. Jurien Timber bisa bikin Itu kan gol lewat kepala. Itu aneh banget. sampai komentator bilang no no Gabriel no problem. You Iya, got Timber. itu Bahkan gila. istilahnya kalau di luar negeri itu kalau lu motong potong pohon ketika dia sebelum mau jatuh lu ngasih tahu aba-aba bagi orang supaya jangan dekat-dekat pohon itu ada yang teriak Timber gitu, bahwa itu pohon mau jatuh. Dan betul aja setelah gol pertama itu si komentator bilang apakah ini juga menjadi sebuah peringatan kepada Manchester United Timber akan ada gol yang berikutnya. Betul terjadi gol satu lagi. Udah tahu nih Arsenal lagi ngandalin set piece untuk bikin gol, malah dikasih lagi satu corner gratis sama Bang Bupati. Pokoknya Ada-ada aja dah Bang Bupati. kalau kalau menurut gua kemarin juga ya set piece-nya United untuk menangani bola-bola corner karena posisinya sama persis ketika Arsenal ngumpul di samping kiri gawang, ini kan tiang-tiang tiang jauh kan artinya. Mereka selalu ngumpul di tiang jauh, di tiang kedua. Iya. Pemain United selalu bikin satu satu line sejajar gitu. Yang mereka tuh kenapa nggak ditemenin aja semuanya gitu loh. Maksudnya benar-benar dijaga marking di man to Ya man. kosong dong tengah. Kan Ya pemain Arsenal ada dua lagi ya outside of paling the nggak box. disamain lah maksud gua gitu loh. Jadi kalau misalnya semuanya kan mereka kalau misalnya corner di kiri, mereka semua ngumpul di kanan di Ya, tiang jauh kan. Lah kalau pemain MU-nya ikutan man to man semua di tiang jauh juga, yang dua biji di depan itu udah enak dong. maksud gua gini, dari babak pertama kan mereka melakukan itu kan. Ketika udah mulai di pertengahan pertandingan, dari pertama kali dapat corner lah mereka melakukan itu yang delik sampai sama Maguire sampai sampai kayak main tunjuk-tunjukkan. Itu lu mau ambil nggak? Itu lu mau ambil nggak? Itu berapa kali Maguire sama delik tunjuk-tunjukkan kayak gitu kayak, lu mau ambil nggak? Nggak usah, kita tetap di sini. Kata Bruno kan dia sampai bilang apa bikin kode tangan kayak gini, udah stay stay di sini kan. Ya Iya, beberapa iya. kali bisa. Tapi kan ya itu udah Ada set ada piece yang udah ada dilatih gitu. perbaikan, Mon. Ada perbaikan sejak gol pertamanya mereka yang corner itu. Ada Hmm. perbaikan kok. Dalam arti tadinya kan nggak ada man di ujung-ujung cornernya Onana. Tapi di setelah gol pertama itu kan di setiap ada cornernya Arsenal itu minimal ada dua pemain yang berdiri di ujung cornernya Onana. Menurut gua Hmm. they're trying to learn. Cuman ya itu tadi kenapa gue bilang genius yang dilakukan Arteta dan Arsenal tadi malam itu dari set piece-nya.
betul-betul lu nggak bisa, lu mau man marking siapa, lu mau nggak mau harus main zonal. Dan ketika mereka suka-sukanya aja masuk ke dalam. Bahkan Jersey juga hampir menyumbangkan 1 gol lagi kan, hampir kalah 3-0 Iya. kita. Tapi anyway itu fair play buat Arsenal. Dia frustasi Fair play, bongkar fair play. pertahanan Gue United. sih Dia bingung, dia pakai set no, piece no, sudah. iya, dan there is no excuse. Hmm. Nggak usah, ya tadi candaan corner FC apa itu cuma candaan. You have to appreciate bahwa Arteta, ya gue nggak bisa main open Ya, play, you guys are good. Dia juga menghargai dia bahwa sadar kok gue nggak bisa Arsenal nggak bisa main, ngebongkar, nggak nggak bisa gue nggak menang bisa, lawan iya gue open nggak play bisa ya. ngebongkar lu. Tapi ya, ya udah ini cara gue, tinggal lu gimana, bisa nggak lu matiin juga, ternyata tidak bisa kan gitu. Dan ya udah, kalau memang nggak bisa gue manfaatin terus kan gitu, kelihatan kok dari mereka nyerang, yang penting bola serang dulu, bola dapat ke belakang aja, cornerin aja, mau apapun ceritanya, udah kelihatan begitu siapnya. Dan kalau kemarin di episode kemarin gue bilang, ah biasa aja ini si Rice, Declan Rice, kemarin juga open play biasa aja si Declan Rice, tapi Biasa. Tapi ketika dia beberapa kali bikin off chances. playnya, yang ketika off playnya maksudnya bola mati, justru ada sekali bukan Declan Rice yang ngambil, Martinelli yang ngambil. Nggak efektif itu sistem set piece-nya Harus corner. Saka, harus Saka. Kalau nggak Saka ya udah Declan Rice. Jadi menurut gue Ya, it was a good game lah menurut gue kemarin ya. ya. We lost tapi something to learn from it. Kita Ada yang pertandingan bisa diambil keempat, dari situ. iya kita pertandingan keempat dengan taktik yang baru, dengan pemain-pemain yang baru saja mengerti. Gue nggak bisa bilang ini proses, tapi ini yang harus dilakukan dan harus dilewatin. Itu udah. Betul. Pertanyaannya Minimal bisa sekarang nggak? udah nggak ada lagi tuh beban Amorim yang mengatakan bahwa dia belum terkalahkan. Ya, Congratulations juga, 1 tahun loh 360 hari nggak mengalami kekalahan di Liga, baik walaupun dia Arsenal TV mengatakan tapi kan itu Liga Portugal kata fansnya kan. Iya bro, Liga Portugal mau Liga apa juga lu dikeluarin sama Sporting Lisbon juga tahun lalu kan gitu. ada yang ngomong sama gue di apa namanya? Kalau kita ngebahas ke pemain ya, ada yang nge-tweet ke gue bilang, Bang, perlu nggak sih menurut Abang tepat nggak sih si Garnacho main di situ gitu loh ketika lawan tim gede kayak Arsenal? Menurut gue ya tepat. Soalnya siapa lagi pilihannya lu mau taruh Rashford di situ? Ya, Orang yang bisa nyerang bagus dan bertahan, sorry bukan bertahan, pressing sama bagus ya. Ya cuman Garnacho. Kalau lu taruh Rashford di situ kelar ya. kita. Kecuali, Cuman kemarin gue kecuali, yang Pep, agak di situ ada si, kecuali kecuali di situ ada Musiala. Nah, itu ya baru udah maksud nggak usah gua, ngayal lo juga. tuh bukan ngayal, maksud gua pertanyaannya ini yang logik. Ketika lo dihadapkan dengan pertandingan seperti itu, ya itu pilihan terbaik Amorim. Dia ngelihat orang yang bisa nyerang bagus, punya kecepatan, dan bisa pressing sama bagusnya. Ya Garnacho lo taruh gitu loh. Iya. Sama Dan kayak kemarin gue juga agak protes kan, kenapa sih udah tahu Garna di depan, Malaysia yang mendampingi dia di sisi kiri. Cuman ya balik nah lagi, kalau itu nggak Malaysia ya siapa lagi yang lu mau andalin? ya, Shaw. tapi kan yang kayak kita bahas di awal, ini benar-benar defensive team gitu loh. Ya, itu pilihannya Amorim. Kalau dia mungkin taruh kayak kemarin Dalot kan di babak kedua Dalot malah dicoba lagi di kiri kan. Ya, Dia masukin si siapa? Dia masukin Lenioro, Amat Diallo, Marcus Rashford sama Anthony. Nah, dia taruh Dalot di sebelah kiri. Ya, sama aja gitu loh. Jadi ya better memang ya, di babak pertama berhasil. 6 pemain bertahan berhasil bikin 11 pemain Arsenal stres. Pertanyaannya, ya, nextnya kalau kita ketemu pertandingan kayak gitu, bukan Arsenal deh. Masih banyak tim pinter lainnya gitu loh. Di luar Inggris, di Eropa. Mungkin nanti ketika kita lawan Victoria Pilsen, mereka melakukan hal itu kan kita nggak tahu. Bisa nggak nih? Orang, ini menurut gue tanggung jawabnya seorang Andreas Gordson ya. Karena dia pelatih khusus set piece. Bisa nggak lu nangkal modelan kayak gitu? Karena itu senjata terakhir tim lawan buat nyetak gol gitu loh. Buat bikin ya. sesuatu, buat ngancam gawang United. Pertanyaan itulah. Karena Setuju gue. si Amorim dia bilang kok di interview di pas preskon dia bilang dia sadar dari babak pertama Martinelli sama Saka tuh udah mulai
lepas umpan crossing terus. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Dia bilang kalau misalnya pemain gua lengah akan kejadian gol. Nah, ini kan set piece yang udah dilatih. Dia udah berpikir kayak gitu ya. Menurut dia ya udah gue stay dengan defensive line. Berakhir babak satu ya masih kosong kosong gitu loh. kosong kosong. Ya, congratulations for me, congratulations to Arsenal. Dia Hmm. betul-betul dia the better team aja, nggak Hmm. bisa kita pungkiri. Better team dalam arti mereka lebih lebih kompak, lebih siap, udah lebih lama bersama, Nah, dan di dalam sebuah sistem yang udah cukup lama mereka jalanin, mereka pahami dan mereka terima. mm-mm. Ya, on to the next game aja sih kalau gua udah ya udahlah, Nah, ya udah. udah beban-beban Amorim belum terkalahkan juga sudah terangkat. Jadi nggak ada lagi itu pikiran bahwa gua belum harus menjaga winning record gua di liga, baik itu Liga Inggris maupun Liga Portugal ya. Hmm. Now benar-benar yang ibaratnya lu tuh udah nggak pakai beban, lu bisa bermain asal jangan jadi losing streak juga ya. Cuman ya Ya, maksud gua ya into the next this is game the start lah. Into lagi the buat lu. next game. On to the next game, which is not next game adalah lawan Tricky Tris. Nottingham, Tricky Nottingham Tris. Forest dan Elangga Yoi, Nottingham Forest. yang baru saja kemarin gagal ya. Padahal kita mengharapkan kalian itu menjalankan sampai 8 kali, malah gagal kalian. Aduh, gimana? Dibantai sama City 2-0. Susah, Pak. Emang lagi nat apa bukan harinya mereka aja. Ya. Tapi walaupun Ya, begitu, walaupun mereka kalah, mereka posisi 6, on. Lah kita. iya. Tapi ya gua cukup cukup salut. Ini kita udah mulai bahas si Nottingham Forest ya. Arsenal udah kita Ya. tinggalin aja ya. Nah, udah tinggalin 2-0, Ya, udah good paling game. nggak Bye oleh. itu akan jadi pelajaran buat seluruh pemain dan jajaran staff lah. Apa yang mesti di ini gue Ya, yakin Amorim jauh lebih jauh lebih oke dari manajer sebelumnya gitu loh. oke. Okay. Oke, kita iya dong harus ada perbaikan. Nottingham Forest. Nottingham Forest ini salah satu klub yang di awal liga udah kena pengurangan poin, ya kan? 4 poin kan Ya, dia kena ini kan sama Everton kemarin gara-gara itu musim lalu bukan PSA. sih? Hah, itu musim lalu ya? Itu musim lalu kali, Mon. Oh, musim lalu itu ya? Iya, musim ini semuanya started from zero. Yang Oh, calon-calon pengurangan poin, yang oh calon-calon ya ya pengurangan poin ya. yang 115, Mon. Oh ya Karena ya. gue makin yakin tuh, karena bahkan Arne Slot aja mengatakan, ya mungkin Muhammad Salah tahu kok bahwa musim depan City tidak lagi bersama Premier League katanya. Tapi kan musim lalu pelatihnya mereka kan orang yang kita bilang bodoh itu, Steve Cooper. Nah, ini sekarang udah Sheikh Puji nih pelatihnya nih. Nuno Espirito Santo. Ini Nuno bukan pelatih Espirito. sembarangan, Pet. Dan MU setiap kali bertemu dia, baik itu bahkan waktu musim lalu dengan Spurs, dengan Nottingham Forest sekalipun, kita udah mulai agak kesulitan untuk melawan mereka. Musim lalu dia di Apalagi zaman-zaman dia Liga megang Arab. Wolves. Waktu di Enggak, dia Wolves kalau sama. udah musim lalu udah pakai udah Nottingham Forest kan kita udah ketemu sekali di Oh second ya. half. Dan sebelumnya juga bersama Wolves itu Oh ya, kita dia masuk udah Desember ya, gue parah-parah lupa. kan. Iya, ya, dia masuk Iya. Desember. Dan di saat dia pegang Spurs juga kita kan Wolves juga kita kesusahan. Tapi Dia musim sempat lalu pegang Spurs juga kan kalau nggak salah ya. iya, dia megang Spurs cuman gagal. 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 Kalau nggak salah dia masuk di bulan Desember, kita langsung menang lawan dia kan di Liga. Ya, Sorry, kita kalah di Liga. Skor ini 2-1 kalau nggak salah. Kita menangnya di FA Cup dan 1-0. Nino bukan manajer yang gampang dilawan juga. Oh iya, Ya, kelebihannya kita saat ini adalah kalau kemarin kita ngadapin Nino dengan Ten Hag, sekarang kita ngadapin Nino dengan Ruben Amorim. Amorim. Nuno, kok Nino. Nino mah Nuno. nama anak Mas Erwin. Nino mah rekannya Rai. Yo, Ya, intinya ini bukan jadi tipikal. Rai, woi Rai. Ya ini bukan tipikal yang anut sistem pragmatis, tapi kadang dia bermain bola pragmatis. Filosofinya kalau gue lihat 4-2-3-1 atau dia biasa main 3-4-2-1. Belakangan yang kemarin mereka kalah lawan City tuh mereka main 3-5-2 fluid, 3-4-2-1.
tipikal pelatih yang suka numpuk banyak pemain di tengah dan kurang lebih harusnya ini akan jadi pertandingan ketat. Gue bilang pertandingan ketat, tapi cuman conclusion nanti belakangannya. Ini akan jadi pertandingan ketat karena mereka sama-sama pakai 3 back. Nah, siapa yang bakalan lebih bisa nguasain pertandingan? Kalau dilirik ke belakang nih, terlepas dari kegagalan dia di Spurs ya, dia kebiasa make 3 pemain solid di tengah. Kalau lo inget di Wolves tuh kan ada Ruben Neves, ada De Donker, ada Matt Doherty. Bagus-bagus lah. Belum lagi depannya Diogo Jota kan. Dan Iya. dia ngandelin counter attack. Kalau pakai formasi, sorry, dia counter attack tuh ketika pas lawan sebelum City tuh dia lawan siapa sih? Gue lupa dah. Lawan Ipswich. Mereka menang 1-0. Nah, mereka counter attack pakai 5-3-2. Jadi ngandelin bener-bener 3 pemain orang di tengah gitu loh. Jadi apa ya kalau gue bilang ada sedikit perubahan permainan, perubahan strategi ketika mereka nyerang, mereka counter attack dibanding sama kita yang stay 3-4-3 bahkan bisa berubah 3-4-2-1. Nah, itu kenapa gue bilang pertandingan bakalan ketat sih nanti nih lawan Forest. Ya. Tambah lagi ya, Forest juga bukan jelek di set piece-nya ya, Mon ya. Kan kita baru diajar 2 kali nih Hmm. dari set piece. Ya mudah-mudahan lu belajar dari kejadian Arsenal kemarin sehingga nanti lawan Nottingham Forest lu nggak kemakan pisau yang sama. Jadi kita dapat 3 poin dan seharusnya bisa bounce back dari sini karena after Nottingham Forest pertandingan-pertandingan yang harus dihadapi Amorim itu udah nggak ada yang gampang. Lo baik itu di Eropa maupun Hmm. di domestic lokal. Plus di antaranya itu kita harus ketemu lagi dengan Arsenal di FA Cup. Mm-mm. Ya kalau lo mau lihat pembalasan ya nanti ada kesempatan nih. Arsenal ketemu lagi dengan Manchester United di FA Cup. Nah mudah-mudahan lo belajar nih dari kemarin. Jadi pas waktu lawan FA Cup nanti bisa ada perbaikan lah ya. Cuman ya it starts with the next game dan the next game adalah Nottingham Forest. Kita next tuh loh setelah setelah Nottingham Forest kan lawan Victoria Plzen, terus City ya di apa Manchester City di 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 Manchester di City di away di gitu kan, Empty ya Hat, di Etihad. iya Empty Hat. Terus lawan Tottenham, ya lawan Lawan Tottenham Spurs, baru ya baru agak Arsenal, nafas tuh, baru agak nafas enggak. Jadi Victoria Plzen, FA Man Cup City, dong diantaranya. Tottenham. Hah? FA Cup kan ya? Enggak dong. Nggak FA Cup ada, Januari lagi ya. Sorry, sorry, nggak ya, ada. ya. Victoria Plzen, Man City, Tottenham baru agak napas tuh sampai akhir Desember. Mereka lawan Bournemouth, ya United ngejamu Bournemouth sama tandang ke Wolves. Terakhir Dan ini pertama kalinya apa tanggal 31 Boxing Day lawan Newcastle. Tapi ya ya ini menurut makanya gua ini pertama kalinya nanti Amorim akan merasakan Boxing Day dan betapa gilanya Premier League, kenapa kita disebut, kita yang menonton Premier League mengatakan bahwa ini hmm, adalah liga terbaik di dunia. Ya, Amorim akan merasakan lu bermain 3-4 pertandingan dalam kurun waktu 1 minggu. Congratulations, welcome to the Premier League. ya yang bisa gue tambahin mungkin gue cukup cukup yang nggak sabar juga nanti pertandingan lawan Nottingham Forest karena menurut gue bakalan seru. Walaupun kalau kita lihat secara individu dilihat dari pemain ya jelas kita menang jauh sih ya. Itu kenapa ya lebih pede lah lawan Nottingham Forest. Tapi Ya, gue penasaran nih 3-4-3 lawan 3-5-2 yang bisa tiga switch ke lima dua. 3-5-2 yang bisa switch ke 3-4-2-1 tadi kayak gimana nih gitu loh. Karena kan ini kan apa ya kalau 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 gue bilang bisa dibilang 4-2-3-1 kan lagi ngetren banget nih kan. Ya, 3-4-3 masih jarang lah yang pakai formasi kayak gitu ya. Di Liga Inggris ya. di Liga Inggris. Tapi ini ada ini salah satu taktik yang cukup populer kalau lo mau main fluid, maksudnya nyerang, bertahan sama bagusnya. Dan kalau kita lihat kan memang Amorim doang yang bisa ngeracik timnya, bisa main yang bagus kayak gitu. Itu sih. Ya. Nah, kalau kemarin kita tuh rada kesulitan lawan Nottingham Forest, Kak, ingat gak yang kita
apa kalah 2-1 itu yang gue bilang gara-gara si Morgan Gibbs White, ingat Iya, gak? Yang di Desember itu. ingat Nah, gue. Iya. itu kita ngelihat taktiknya Ten Hag diacak-acak 4-2-3-1 berantakan lah. Terus dia nggak ada strategi buat ngerubah timnya yang ada cuman masukin keluarin pemain doang ganti beberapa pemain. Karena dia stick to the plan, Mon. Dia Iya, stick to the iya. plan. Nah, Stick to the ah, plan. nah makanya gue bilang gue sangat nunggu gue sangat nunggu nanti hari apa sih kita main? Hari Minggu ya? Bukan kan? Minggu Nah, iya Minggu. minggu ya. Nah, gue nggak sabar, gue mau ngelihat bisa nggak sih ini orang yang udah lebih katam di Liga Inggris, yang udah ngejalanin formasi 3 back dari zaman dia di Wolves, bahkan dia ngangkat Wolves sampai ke Premier League, bisa nggak sih lawan orang yang lebih bagus nerapin 3-4-3 secara apa namanya di pertandingan liga maupun di internasional nih kayak si Amorim akan jadi kayak gimana? Itu sih gue penasaran. Walaupun kita sadar kalau dilihat dari pemain ya kita menang jauh sih ya. Cuman Tuh. nggak bisa dibilang gitu juga. Mereka punya, mereka bagus-bagus loh, Pet. Kalau gue bilang kemarin tuh lawan Iya. City emang emang udah kalah mental aja gitu. Ketika gol Ya, gol pertama dan tuh udah dan kalah mental. walaupun City dengan kondisi seperti apapun, sejelek apapun Ya itu City kondisinya gitu. mereka, Hmm. City kualitasnya masih tetap lebih baik. Padahal nih ya, kalau Nottingham Forest tuh udah dia ada Ward-Prowse di tengah itu dari West Ham. Terus dia ada Nicolas Ya. Dominguez, mantan rekannya si siapa? Eh Zirkzee di boloknya. Hmm. Dia ada Jota Silva kemarin baru diambil juga tuh dari Ya, Jota eh new additional iya ke dari tim. Liga Portugal lah gue lupa. Terus dia ada Chris Woods, klasik number 9. Ya, Ya, terus dia ngambil pemain bukan ngambil, dia ngelon pemain Fiorentina backnya Milenkovic. Ya menurut gua bagus semua nih ya, formasi dia kalau misalnya dia turunin formasi terbaik belum benchnya tuh ada Willy Bolly yang emang udah dari zaman dia di ya, Porto tuh si Nuno Espirito Santo dibawa terus tuh Willy Bolly di Wolves dibawa di waktu ke dia apa di Liga Arab dia kemarin Al Ittihad juga dibawa sekarang dia hmm, nanganin Nottingham Forest juga dibawa lagi si Willy Bolly. Gue iya. yakin mungkin Willy Bolly Tapi bakalan tapi dipasang. karena lu ngomongin itu, jadi gue teringat sama Elangga. Dulu kan Elangga Sama ada ini Pet, yang sorry sorry gue potong dikit. Sama ini, siapa? dia ada Ibrahim Sangar yang kemarin kita sempat jadi key playernya Ya, PSV. ya, Tuh, ya, ya. gila loh sih. Kalau Nggak, menurut karena gue. tadi kita ngomongin Nottingham Forest, gue teringat Elangga kan. Gue teringat Elangga gara-gara Amorim sebenarnya. Kenapa? Dulu kan Elangga itu punya chant tuh. Nah, 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 yang untuk si Elangga kan. Nah, sekarang chant itu diganti kata-katanya dan diberikan kepada Ruben Amorim. Ini Yang intermezzonya mana? lagi ya. Chan Elanga bukan yang itu, Pak. Sorry, Elangga bukannya, iya dong, itu kan dia Elangga kan? Bukan ya? Bukan. Ya, nah, Elangga nah, yang nah, gimana, nah, yang nah. gimana? Nah, 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 nah. Itu Chan siapa ya? Lupa gue. Gue lupa. Pokoknya sekarang itu udah jadi chantnya Ruben Amorim kan. Yang na 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 na. Ruben Amorim, Amorim, Ruben Amorim. Dan gue seneng banget tuh yang jawabannya Amorim ditanya sama media. Tadi dengar nggak ada chant kamu ya? Chant yang Dia nana nggak nana suka ya? nana. Dia bilang, iya iya. Dia nggak, dia bilang dia ketawa kan. Ya saya dengar chant itu tapi ya uh, jangan nggak usah Harusnya dinyanyiin jangan lah. buat dia gitu. Jangan buat saya kan Iya. sekarang manajer, buatlah lagu buat pemain-pemain saya yang ada di lapangan. Gue sih langsung, ya welcome to the Premier League. Ketika fans buy into you, benar-benar menyukai lo, mereka kan menciptakan lagu buat lo. Nggak ada Iya. lagu untuk Pak Ten Hag. Ten Hag cuma dulu Ten Hag Red Army, which is setiap manajer berganti akan diubah Dari Van kata-katanya. Gaal ya Tapi yang gitu. punya dapat chant yang betul-betul dibuat buat lo, ya Hmm. so far cuman Ole dan Ruben Amorim. Iya, iya, iya. Jadi ya welcome to the Premier League lah. Dan ya kembali lagi sebelum kita tutup, oh Chan buat Posebon ya Nah, dulu ya. Iya iya iya. Sama Asli yang. Iya Asli yang benar. Ashley, Nah 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 Ashley nah nah yang, nah. Ashley yang, Ashley, Iya Ashley yang. Asli yang. Asli yang. Ya jadi dapat info apa lagi kan? Fun fact lagi. Fun fact di FA Cup yang berikutnya.
Ashley Young akan bertemu dengan klub dari Championship di mana anaknya bermain. Jadi akan kita lihat yang senior dengan yang junior main. Sama ini Eh tunggu tutup. di Cup ya, U18 kan ketemu Iya Oldham iya. Manchester United. Nah itu ada yang Iya, junior di di situ Oldham kan. makanya Dan gue pakai baju lu itu. bayangkan ya, setua apa Ashley yang 39 tahun bertemu dengan anaknya yang baru masuk ke baru tahun ini 18 tahun. Jadi ya Gue ya baru ketemu Ashley nih Chan-nya Anthony Elanga, bukan itu. Yang Rhythm is ya a itu dancer, lagunya ini lagunya Anthony ABBA. Elanga. Iya, you won't stop if you there, why is Iya. something in the air, why Kan is ya. Elanga. Bukan, makanya Guys gue juga kalian penasaran kalau yang nonton, mana. kalau kalian pengen belajar ngecen bagi yang belum tahu banyak tentang cennya MU, boleh Join sekali-sekali nobar nanti kita kalau nobar makanya. join nobar kita akan oh iya Rhythm is a Dancer buatnya Iya, si Rhythm is Elangga. a dancer. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar ngecen, yuk nanti kita akan adakan lagi nonton bareng dan nanti kita sekalian bikin sesi untuk belajar untuk ngecen ya. Ini karena dua-duanya ini tukang ngecen nih kalau di komunitas zaman dulu. Semuanya, Pak Prot juga tukang ngecen. Pak Pro juga tuh. Bahkan Minpor tuh emang rajanya ngecen tuh. Ntar kita ngajak temen-temen kita lah. Tukang ngecen semua Ya, ini buat by the way nobar Minpor Wonosalam. Minpor lagi Indohoy di Bali dia. Lagi Ini tugas. Porosalang kenapa jalan-jalan semua ya? Ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa jalan-jalan bareng ya. Amin. Old Trafford man itu target kita siaran langsung di sana. Oke. Jadi Ya mungkin itu udahlah. aja untuk episode ini. Eh, Ya, udah hmm, malam banget kan di sana kan Mon ya. Udah waktunya yoi. tidur kan, udah bobo ya. Udah mimi cucu belum? Udah jam 11 ini. Udah mimi cucu belum? Mimi cucu belum, Om. Apa mimi cucu nanti pas bobo? Mimi cucunya yang lain dong. Anjir. 18 plus. Oke guys, keep supporting Manchester United walaupun kita kemarin kalah dengan Arsenal 2-0, it was a good game walaupun kalah. Yep. Gue nggak akan menggunakan kata-kata it's a progress, tapi walaupun memang it is a proses yang It's a akan menuju process. It's a progress, not it's prosesnya. a Gue nggak mau process. bilang ini progress, it is a process di mana kita akan menuju Manchester United 3-4-3-nya Amorim untuk menjadi lebih baik. Tar Jadi dulu, next tar dulu, game tar dulu. Amorim punya senjata yang belum dikeluarin. Lo nggak tahu kan apa itu? dia Porto sering pakai empat tiga Enggak, tiga. Nggak empat tiga tahu. tiga. Yoi. Nggak tahu gua. Belum Tapi itu dikeluarin. jangan dibahas sekarang, Mon. Itu nanti jadi panjang lagi nih video ya. Kita bahas di episode-episode berikutnya. Oke, Ya. untuk episode ini udah itu aja. Keep supporting. Rest in peace, Cat. Tadi juga barusan gue lihat ada tweet dari Rio Ferdinand yang mengucapkan bela sungkawanya. Dia mengatakan bahwa Cat merupakan orang yang menurut dia adalah orang yang paling selfless, nggak egois, betul-betul mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dedikasinya 55 tahun untuk Manchester United adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Kita akan menghargai dan mengingat seorang Cat Peps yang sudah memberikan hidupnya untuk Manchester United. May you rest in peace. Dan untuk kalian semua fans-fans Manchester United nggak perlu masuk gua. Pede, man. Kita itu mau namanya hated, adored, but we are never ignored. Ya, We are Bro supporter, Patrick. not fans. We are supporter, not Ya, fans. ingat, kalian jadilah supporter, bukan fans. Kalau fans itu yang begitu kalah ngata-ngatain manajer, ngata-ngatain pemain, yang mencari kesalahan. Itu Itu siapa, Pet? ibaratnya Itu siapa? adalah pokoknya bocil-bocil lah, pokoknya mau namanya pundit, mau namanya apa, kalau kalau lo nyalain kerjanya nyalain mulu, lo makan gaji buta, gampang mah nyalain orang. Yang susah itu adalah mempelajari apa yang harus kita perbaiki dan apa kelebihan kita so far. Oke? Kita di sini Oke. kembali lagi ke dasarnya, kita mencerdaskan fans-fans Manchester United. Kita jadi supporter bukan fans. Oke? Gua Patrick, Raymond dia Ruben Amorim. Fernandes. Salah, Raymond Amorim. Raymond Fernandes. Bersama Pak Produser mengucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat istirahat, selamat beraktivitas. Thank Oke, you. bye.